Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran minggu kali ini akan membahas sebuah buku yang sangat menarik dengan judul Atomic Habits. Nah, buku ini berisi tentang apa? Yaitu buku Atomic Habits ini buku dimana isinya menjelaskan tentang bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih baik dan tentunya menjadi perubahan yang permanen. Nah, James Clear selaku penulis buku ini mengajarkan kepada kita untuk mencapai tujuan jangka panjang kita melalui kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang kita lakukan setiap harinya. Kita pula diajarkan sebuah kerangka strategi agar perencanaan perubahan kebiasaan kita bisa menjadi lebih efektif serta menghasilkan dampak yang besar serta positif untuk tujuan jangka panjang kita. Nah, seperti yang tertera dalam judulnya, yaitu Tiny Change Remarkable Result. Mungkin setelah membaca buku ini, saya rasa buku ini cocok untuk orang-orang seperti berikut. Yang pertama, untuk orang yang ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik serta meninggalkan kebiasaan buruk. Kemudian orang yang mempunyai perasaan tidak mampu untuk memulai hal yang baru, serta untuk orang yang ingin memulai hidup yang lebih berdaya. Nah, mungkin kita seringkali tidak menyadari bahwa hanya ada perubahan 1% lebih baik setiap harinya akan menghasilkan perubahan secara besar. Tapi apabila diakumulasi selama setahun, yaitu kita menjadi 37 kali lipat menjadi lebih baik. Nah, pendukung utama dari keseluruhan pembahasan yang ada di dalam buku ini terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, ada 4 tahapan dasar pembentukan sebuah kebiasaan yang dikenal dengan habit loop, yaitu cue, craving, response, reward. Nah, kemudian ada juga 4 hukum atau 4 kerangka dari perubahan kebiasaan tersebut, yaitu buatlah menjadi jelas, buatlah menjadi menarik, buatlah menjadi mudah, serta buatlah menjadi memuaskan. Nah, mungkin dari hal yang kita baca dari buku ini menjadi ada satu tanda tanya pertanyaan besar, yaitu mengapa kebiasaan kecil menghasilkan dampak yang begitu besar. Nah, menurut James Clear berkata 1% lebih baik dari setiap harinya. Saat kita mendengar 1% ini, kita akan mungkin berpikir bahwa itu hanyalah sebuah angka yang sangat kecil dan mungkin saja tidak akan berguna ke depannya. Nah, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, tentu saja hal tersebut akan membuatnya menjadi lebih bermakna. Ketika kebiasaan baik dibangun, maka kita pun akan menghasilkan produktivitas serta pengetahuan dan hubungan. Tetapi jika kita membangun kebiasaan buruk, yang akan kita dapatkan hanyalah tekanan, pemikiran negatif, serta kemarahan. Nah, kekuatan dari 1% ini setiap harinya sama dengan peningkatan kualitas hidup kita 37 kali lipat dalam setahun. Nah, sedangkan dengan 1% kebiasaan buruk setiap harinya sama saja dengan penurunan kualitas hidup menjadi 0,03 kali lipat kualitas hidup dari saat ini. Nah, untuk sistem kebiasaan atomik yang difokuskan dari buku ini yaitu mengajarkan agar kita fokus pada sebuah sistem secara keseluruhan ataupun prosesnya dibandingkan pada sebuah tujuan tertentu. Nah, mengapa fokus pada sistem dibandingkan tujuan? Yaitu yang pertama, pemenang dan pecundang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian mencapai sebuah goals hanyalah sebuah perubahan saat dalam hidup diri kita. Kemudian goal akan membatasi kebahagiaan kita karena seringkali ada anggapan saya akan menjadi bahagia setelah mencapai goal saya. Kemudian goals tidak mendukung progres jangka panjang karena orang cenderung berhenti ketika menjadi sebuah goals tertentu. Nah, jika mau hasil yang lebih baik, lupakan goals tersebut, tetapi berfokuslah pada sistem secara keseluruhan. Nah, kemudian di buku ini juga membahas ada 3 lapisan perubahan perilaku. Yang pertama, lapisan pertama yaitu atau lapisan paling luar, yaitu mengubah hasil akhirnya atau goalsnya. Kemudian yang kedua, lapisan tengah yaitu mengubah proses ataupun sistem kebiasaannya. Dan untuk lapisan yang terakhir atau yang ketiga, mengubah identitas ataupun sistem kepercayaan serta pandangan hidup.
Nah, banyak orang yang memulai sebuah proses perubahannya dengan fokus pada apa yang mau dicapai ataupun hasil akhirnya. Ini menghasilkan perubahan yang hanya bersifat sementara. Pendekatan lainnya yaitu dengan membangun kebiasaan berbasis identitas, yaitu dari perubahan yang diawali dari lapisan ketiga ke lapisan pertama, atau mengubah siapa diri kita terlebih dahulu. Nah, perubahan ini akan menjadi suatu hal yang permanen karena Anda telah menjadi pribadi yang berbeda. Langkah untuk pendekatan perubahan kebiasaan berbasis identitas yaitu yang pertama, putuskan Anda mau jadi orang yang seperti apa. Kemudian buktikan pula hal tersebut dengan kemenangan-kemenangan kecil. Mungkin sekian pembahasan dari buku Atomic Habit. Untuk selanjutnya bakal ada kelanjutan dari pembahasan buku kali ini karena isinya sangat menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.